Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita akan bercerita kerajaan-kerajaan di Pulau Kalimantan. Kita masih memakai referensi Nusantara dalam catatan Tionghoa, karangan W.P. Groeneveld. Kita akan melihat uraian bunyi sebuah kerajaan di pantai barat Kalimantan. Berdasarkan sejarah dinasti Ming yang berkuasa pada tahun 1368 Masehi sampai 1643 Masehi. Buni pertama kali datang ke Tiongkok pada masa pemerintahan Kaisar Taizong dari dinasti Song yang berkuasa dari tahun 976 Masehi sampai 997 Masehi. Pada bulan ke-8 tahun 1370 Masehi, Kaisar mengirimkan 2 orang pejabat ke luar negeri sebagai utusan. Mereka meninggalkan Quanzhou dengan menggunakan kapal. Mereka tiba di Jawa setelah berlayar selama setengah tahun, dan sebulan kemudian mereka tiba di negara ini. Rajanya bernama Mahamosa, seorang yang sombong dan tidak menunjukkan sopan santun. Salah seorang utusan menegurnya. Selanjutnya, raja turun dari kursinya, membungkuk, dan menerima perintah kekaisaran. Pada waktu itu, negara tersebut baru saja dijarah oleh Sulu, sehingga mereka lemah dan miskin. Keadaan ini digunakan raja sebagai alasan agar diizinkan membawa upeti 3 tahun lagi. Tetapi, salah seorang utusan menunjukkan besarnya nilai kewajiban ini kepada raja, yang kemudian menerimanya. Saat itu negara tersebut merupakan bagian dari Jawa. Penduduk Jawa berupaya mencegahnya mengirim upeti. Raja menjadi bimbang, tetapi sang utusan memprotesnya dengan berkata, "Sejak lama Jawa sudah mengakui dirinya sebagai bawahan dan membawa upeti. Mengapa engkau takut pada Jawa, tetapi tidak pada tahta langit?" Raja kemudian menunjuk utusan untuk membawakan sepucuk surat dan upeti yang berupa mahkota bangau, penyu hidup, merak, kapur barus berbentuk butiran kecil, kamper bubuk, kain dari barat, dan berbagai barang lainnya. Pada bulan ke-8 tahun selanjutnya, mereka mengikuti utusan Tiongkok dan datang ke istana. Selembar surat tersebut terbuat dari emas dengan huruf yang terbuat dari perak. Aksara yang digunakan mirip dengan negara Huigu dan ditulis dengan cara diukir. Kaisar sangat senang, menjamu mereka dan memberikan hadiah dalam jumlah banyak. Pada tahun 1375 Masehi, Kaisar memerintahkan agar pegunungan dan sungai yang ada di negara ini dimasukkan dalam upacara sembahyang yang dilakukan bagi pegunungan dan sungai di Provinsi Fujian. Pada musim dingin tahun 1405 Masehi, Raja Maharaja Kala mengirimkan utusan untuk membawa upeti. Kaisar membalasnya dengan mengutus pejabat yang mengangkatnya sebagai raja negara itu dan memberikan stempel, surat pengangkatan, serta sutra berbagai warna. Raja sangat senang dan berangkat ke istana. Dia membawa permaisurinya, adik laki-laki dan adik perempuannya, putra dan putrinya serta sejumlah pejabat. Dia tiba di Fujian, dan gubernur setempat segera melaporkan kedatangannya. Seorang Kasim kemudian diutus untuk menerimanya.
Sepanjang perjalanan sang raja disambut dengan jamuan makan. Pada bulan ke-8 tahun 1408 Masehi, akhirnya dia tiba di ibu kota dan menghadap kaisar. Kaisar memujinya dan sambil berlutut sang raja kemudian berkata, "Sri Baginda telah menerima mandat langit yang sangat berharga dan menguasai seluruh dunia. Walaupun hamba tinggal jauh di pulau di seberang lautan, hamba menikmati kemurahan hati Sri Baginda dan mendapatkan pengukuhan serta gelar. Sejak saat itu, hujan dan musim sangat bagus di negara hamba. Setiap tahun panen selalu berlimpah dan penduduk hamba terbebas dari bencana. Di pegunungan dan sungai, seluruh benda berharga dan langka bisa terlihat. Tumbuhan dan pepohonan, burung dan binatang buas berkembang biak dengan cepat. Orang-orang tua di negara hamba semuanya mengatakan bahwa ini disebabkan oleh perlindungan kaisar yang suci. Hamba berharap dapat melihat wajah matahari dan memberikan bukti ketulusan hamba. Tanpa mengingat bahaya perjalanan jauh, hamba datang bersama keluarga dan para menteri untuk menyampaikan rasa terima kasih secara langsung." Kaisar berulang kali memanggilnya dengan bahasa yang baik. Dia juga memberi perintah agar surat kepada permaisuri kaisar dan barang-barang yang dibawa permaisuri raja digelar di salah satu aula istana. Raja memasuki aula ini dan mempersembahkannya. Setelah selesai, raja, permaisurinya, serta anggota rombongannya yang lain mendapatkan hadiah berupa topi, ikat pinggang, dan pakaian. Selanjutnya, raja dijamu di gerbang Fen Tianmen, sedangkan permaisurinya di tempat lain. Setelah selesai, mereka diantar menuju penginapan. Pengarah upacara memohon instruksi dari kaisar tentang upacara kunjungan raja kepada sejumlah pangeran. Kaisar memerintahkan agar dia diperkenankan mengadopsi bentuk yang sama seperti para bangsawan teratas. Setelah beberapa lama, kaisar memberikan sejumlah emblem, sebuah kursi, sejumlah peralatan makan dari perak, payung, kipas, kuda dengan sadel berhias emas, dan 10 setel pakaian yang dibuat dari beraneka macam sutra. Pakaian sutra ini dihiasi dengan bunga dan sulaman emas. Seluruh anggota rombongan mendapat hadiah sesuai dengan kedudukannya. Pada bulan ke-10, raja mangkat di kediamannya. Kaisar sangat sedih. Dia menutup istananya selama 3 hari. Mengirimkan seorang pejabat untuk melaksanakan upacara sembahyang dan memberikan sutra yang dibutuhkan untuk upacara pemakaman. Putra mahkota dan para pangeran kekaisaran juga mengirimkan pejabat untuk melakukan upacara sembahyang. Setelah peti mati dan kebutuhan pemakaman lainnya disediakan para pejabat ini, mereka memakamkannya di bukit batu di luar gerbang Andaman. Sebuah batu nisan didirikan dan makam ditata sebagaimana layaknya makam pejabat penting. Mereka juga mendirikan kuil di sisi kuburan ini, di mana setiap musim semi dan musim gugur, seorang pejabat akan menyembahyanginya dengan seekor kambing. Raja ini mendapat gelar Anumerta Gongsun atau terhormat dan patuh. Kaisar mengeluarkan maklumat untuk menghibur putra mahkota raja yang bernama Xiaowang. Dia ini diperintahkan untuk menggantikan ayahnya dan menjadi raja di negara itu.
Xiaowang dan pamannya melaporkan bahwa negara mereka harus memberikan upeti berupa kapur barus sebanyak 40 kati setiap tahun kepada Jawa. Dia memohon perintah kekaisaran kepada Jawa agar menghentikan penarikan upeti tahunan ini. Upeti ini selanjutnya akan dikirimkan ke istana kaisar. Ketika mereka akan pulang ke negaranya, mereka meminta perintah dan izin kaisar untuk tinggal selama setahun di negaranya agar dapat memenuhi keinginan penduduk. Akhirnya, mereka memohon agar waktu pengiriman upeti dan jumlah utusan yang menyertainya dapat ditentukan. Kaisar menyetujui semua permintaan ini. Dia memerintahkan upeti dikirimkan 3 tahun sekali. Jumlah orang yang menyertainya dapat ditentukan sendiri oleh raja. Dia juga memberikan perintah kepada Jawa agar tidak lagi meminta upeti kepada negara ini. Ketika raja baru ini pergi, dia mendapatkan ikat pinggang yang dihiasi batu mulia, 100 ons emas, 300 ons perak, uang kertas, sutra bersulaman, kain kasa, penutup tempat tidur, kasur, kelambu, dan furniture lainnya. Para pengikutnya juga mendapatkan hadiah. Kasim Zhangqian dan pembawa pesan Zhao Hang juga ditugaskan mengawalnya. Sebelumnya, raja sebelumnya telah membuat sebuah permintaan. Setelah mendapatkan gelar dari kaisar dan negaranya sekarang menjadi bawahan pemerintahan kekaisaran, dia memohon agar deretan pegunungan di pedalaman negaranya dijadikan penjaga negaranya. Raja yang baru mengajukan permintaan yang sama. Pegunungan ini akhirnya disebut Pegunungan Damai Selamanya yang mempertahankan negara. Kaisar membuat prasasti batu dan memerintahkan Zhangqian beserta rombongannya untuk mendirikannya di puncak gunung itu. Prasasti ini berisi riwayat hidup raja yang telah mangkat dan sanjungan terhadap Tiongkok dan pengaruh kebudayaannya terhadap seluruh orang barbar. Cerita semacam ini telah banyak dibahas sebelumnya. Karena tidak berhubungan dengan naskah ini, maka prasasti tersebut tidak diterjemahkan. Pada bulan ke-9 tahun 1410 Masehi, Zhangqian dan rombongannya kembali ke Tiongkok. Sang raja mengirim utusan yang pergi bersama mereka untuk membawa upeti serta menyampaikan ucapan terima kasih atas kebaikan kaisar. Setahun kemudian, Zhangqian kembali dikirim untuk memberi hadiah kepada raja. Hadiah tersebut berupa kain sutra bermotif bunga, kain kasa dari sutra, dan kain sutra beraneka warna. Seluruhnya berjumlah 120 gulung. Para pejabat negara tersebut juga mendapatkan hadiah. Pada bulan ke-9 tahun 1412 Masehi, Xiaowang kembali menghadap ke istana bersama ibunya. Kaisar memberikan perintah kepada para pejabat dewan ritual untuk menyediakan tempat bagi mereka di salah satu paviliun kekaisaran serta menyediakan makanan. Sehari setelah kedatangannya, kaisar menjamu raja di gerbang Feng Tianmen. Ibunda raja juga turut dijamu. Perjamuan ini diulangi 2 hari kemudian. Pada kesempatan itu, raja mendapat hadiah berupa sebuah topi, ikat pinggang, dan 1 setel pakaian. Sementara ibunda raja, pamannya serta seluruh anggota rombongan juga mendapat hadiah sesuai kedudukan mereka. Pada bulan kedua setahun kemudian, raja kembali ke negaranya. Pada saat itu kaisar memberikan hadiah berupa 100 ons emas,
500 ons perak, uang kertas senilai 3.000 tahil, 1.500 renceng uang, 4 gulung sutra bermotif bunga, 18 gulung sutra lainnya, 3 pakaian dari beraneka macam sutra, penutup tempat tidur, kasur, kelambu, dan furniture lainnya. Dari tahun 1415 Masehi hingga 1425 Masehi, mereka mengirim upeti sebanyak 4 kali. Selanjutnya, para pembawa upeti semakin jarang datang. Pada tahun 1530 Masehi, salah seorang pejabat di ibu kota mengingatkan Kaisar bahwa Siam, Champa, Liuqiu, Jawa, dan Buni atau pantai barat Kalimantan membawa upeti melalui Dongguan. Seringkali para pedagang secara diam-diam bergabung dengan rombongan ini. Tindakan semacam ini tidak disukai para penguasa Tiongkok. Pengiriman upeti yang mereka lakukan juga mulai jarang dilakukan. Kedatangan orang Frank atau Portugis pada tarikh Zhengde tahun 1506 Masehi sampai 1521 Masehi dan pengaruh buruk yang mereka sebarkan melalui kekerasan telah membuat pengiriman upeti berhenti. Beberapa tahun kemudian, orang-orang pribumi berupaya kembali mengirim upeti. Tetapi penghormatan terhadap Tiongkok sudah semakin berkurang. Pengingat ini dikirim kepada petugas sensor yang meminta kaisar untuk mempertahankan aturan lama dan tidak meninggalkannya. Selama tarikh Wanli tahun 1573 Masehi sampai 1619 Masehi, Raja Buni meninggal tanpa memiliki putra mahkota. Keluarganya kemudian berperang hebat untuk memperebutkan singgasana. Akhirnya, semua pihak yang bertikai terbunuh dan putri raja yang mangkat ini diangkat menjadi ratu. Pada waktu itu, seorang Tionghoa bermarga Zhang dan berasal dari Zhangzhou di Fujian telah diangkat menjadi datu di negara itu. Gelar ini sama dengan pejabat tinggi di Tiongkok. Ketika perang saudara pecah, dia segera meninggalkan negara ini. Pada saat ratu baru dinobatkan, ratu segera memanggilnya pulang. Putri Datu memiliki akses ke istana, tetapi dia menjadi gila. Putri Datu menyebarkan fitnah bahwa ayahnya berniat memberontak. Ratu yang mendengarnya merasa takut dan mengirim sejumlah orang untuk mencari informasi ke rumah Datu. Sang Datu kemudian bunuh diri. Para penduduk negara ini kemudian mengetahui bahwa Datu telah menjadi korban fitnah. Ratu merasa sangat sedih. Dia menggantung putri Datu dan mengangkat putra Datu sebagai pejabat. Sejak saat itu mereka tidak pernah lagi mengirimkan upeti. Walaupun demikian, hubungan dagang kedua negara ini terus berlanjut. Negara ini terdiri dari 14 tempat yang berbeda. Lokasinya tidak jauh dari Palembang. Pelayaran dari Champa memakan waktu 40 hari. Kebiasaan dan produk negara ini telah dijelaskan dalam Sejarah Dinasti Song. Catatan di atas menunjukkan hubungan antara Tiongkok dengan pantai barat Kalimantan pernah begitu akrab pada satu masa. Walaupun demikian, deskripsi negara ini tidak jelas dan tidak bisa digunakan untuk menentukan lokasi sebenarnya. Orang-orang Tionghoa juga merasa kebingungan dan seringkali mencampur adukannya dengan Dani atau Patani di pesisir Melaka. Terlihat bahwa penulis catatan ini melakukan kesalahan ini. Kesalahan yang sama juga terdapat dalam Dongsi Yangkao
di mana catatan kedua negara ini digabungkan menjadi satu. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke daerah lainnya.